Rasulillah. Alhamdulillah di sore hari ini kita telah menyelesaikan khataman Al-Quran dari akhirnya dua orang, Nasrul Jidan bin Haji Jubair Arifin dan Abdullah Mubarak bin Haji Umar Hasan. Hasil daripada kerja keras mereka ya selama 2 bulan ini, Nasrul Jidan yang belum punya hafalan dari juz 1, tapi alhamdulillah 2 bulan ya bertungkus lumus, berpayah-payah ya, berkonsentrasi. Alhamdulillah Allah berikan taufik pertolongannya. Semoga hafalannya lengket. Amin. Kemudian sanggup murajaah ya. Jadi hafal Al-Quran dan murajaah setiap hari ya, ini harus kita jadikan moto dalam kehidupan kita. Juga Abdullah Mubarak ya, beberapa bulan bertungkus lumus, alhamdulillah sampai juga ke ujungnya ya, menyelesaikan setoran 30 juznya pada hari ini khatamannya ya, alhamdulillah. Bersyukur kita di zaman yang penuh dengan ya macam-macam kejadian, tapi alhamdulillah Allah memilih kalian berdua khususnya dan santri-santri yang di depan ini yang terdahulu yang sudah menyelesaikan 30 juznya. Kemudian di zaman yang begitu semraut kehidupan kita ini ya, tapi alhamdulillah Allah memilih kalian ya, Allah memudahkan kalian untuk menyelesaikan khataman Al-Qurannya ya. Ini adalah salah satu langkah utama untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah fil ardi wa khassatuhu. Orang ahli Al-Quran adalah keluarga Allah di muka bumi ini yang khusus, yang spesial ya. Allah akan memuliakan orang ahli Al-Quran, ahlul Quran, al-huffazul Quran, rayatul Islam. Orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka pembawa bendera Islam ya. Huffazul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka dia menyimpan ilmu kenabian, seluruh ilmu kenabian dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Menyimpan ilmu kenabian ya. Nabi Adam ketika Allah ajarkan asma wa 'allamal asma'a kullaha, lalu Nabi Adam disuruh menanyakan kepada malaikat, ini apa namanya? Malaikat pun geleng kepala, mereka tidak paham ya. Jadi keilmuan Nabi Adam luar biasa, seluruh ya nama-nama Allah ajarkan. Nah ini disimpan oleh orang ahli Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang ilmunya itu dari awal kejadian sampai surga dan neraka beliau sudah tahu. Bukan sekedar tahu itu hanya dengan ilmu, tapi beliau tahunya itu sudah berjalan-jalan di surga ya, sudah berjalan-jalan ya, menikmati surga, sudah melihat apa itu neraka, sudah melihat seluruh alam akhirat, sudah beliau lewati. Jadi hanya menceritakan saja. Ini ilmu kenabian disimpan oleh orang hufazul Quran ya. Tinggal menggali tambangnya, ibaratnya itu tambang ya, tanah yang mengandung permata itu sudah ada disimpan di dalam dadanya, tinggal menggali saja lagi ya. Makanya orang ahli Al-Quran itu tidak heran dia mendapat jalur khusus untuk masuk ke universitas-universitas di Indonesia ini. Sudah terjadi, bukan lagi angan-angan, tapi sudah terjadi. Bahkan fakultas yang mahal, fakultas kedokteran saja mencari orang yang hafal Al-Quran.
Ini ya. Bukan diterima saja, tapi diberi beasiswa, diterima, diberi beasiswa. Ya. Ini keunggulan orang hafal Al-Quran. Bahkan banyak lagi keunggulan keduniaannya, banyak lagi ya. Orang yang ahli Al-Quran itu lebih utama ya, dan diutamakan oleh Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang yang ahli yang lainnya. Kenapa? Orang yang sibuk dengan Al-Quran, tidak sempat dia berdoa, tidak sempat dia sholat sunnah, tidak sempat dia baca zikir dan lain sebagainya. Karena disibuk dengan Al-Quran, maka Allah memberikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran itu melebihi daripada orang-orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini dia keutamaan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, apalagi sampai hafal. Ya, hafallah kalian akan Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Jadi orang-orang yang ahli Al-Quran, yang suka baca Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran, Al-Qurannya itu akan datang pada hari kiamat di padang mahsyar, akan membela dia, terus akan membela dia sampai di sirat, sampai di surga. Bahkan di surga Al-Quran itu akan mengangkat lagi derajatnya. Iqra wartaqi, ya, bacalah olehmu wahai ahli Al-Quran. Seluruh ahli surga disuruh berdiri. Kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala membaca Al-Qurannya. Seperti kama takra'u fid dunya, karena seperti kalian membaca di dunia. Baca oleh kalian, baca. Ya. Yang mana bacaan kita itu akan meningkatkan derajat kita di surga. Ini orang ahli Al-Quran. Orang ahli Al-Quran, ya, maka dia sejauh mana dia hafal. 30 juz dia hafal, masa 30. Tingginya kedudukan surganya. Kalau 29 dia 29. Ya. Kalau 28 dia 28. Makanya gitu berusaha untuk 30 ya, selesaikan Al-Qurannya. Jangan lambat-lambat, konsentrasi ya, jangan sambil mainan. Ya memang minta maaf saya ini khususnya Satri Putri. Minggu terakhir ini, dalam seminggu yang lalu, ya karena pekerja nging bunyi mesin ya, terganggu kalian ya, saya paham ya, sehingga saya lihat itu hasilnya agak terganggu, sedikit rendah ya, hampir hanya 3 juz yang paling tinggi ya. Nah sekarang sudah selesai, yang bekerja tidak lagi bunyi mesin ya. Ini harus meningkat sekarang, sudah nyaman bahkan. Lampunya ditarangi, luar biasa tarangnya sudah ya. Nah tuh pada lagi ngantukan ya. Maka bagaimana kalian? Ini meningkat, peningkatannya jauh besar, peningkatannya kayak apa caranya? Ya jangan tertinggal ya, jangan tertinggal. Bagaimana karantina atau daurah kali ini kita selesai, sekali duduk kita selesai ya. Ini banyak kawan-kawan laki-laki nih, ikhwan laki-laki yang mau selesai pada minggu-minggu ini ya. Ini nanti Adi Wijaya akan selesai, insya Allah hari Minggu, hari Ahad ini akan selesai dengan Muhammad Sulaiman juga. Kemudian nanti yang lainnya berikut menyusul. Ini banyak tahun ini, putaran kali ini yang selesai 30 juznya, yang hatamannya ya banyak. Tapi kali ini saya buatkan agak istimewa karena ini akan dimasukkan di YouTube ini ya. Nanti orang tua kalian akan melihat ya. Orang lain juga akan melihat bagaimana dunia maya kita hiasi ya. Kita ikut menghiasi dunia dengan warna Al-Quran. Jangan warna yang gak karu-karuan ya. Ini warna Al-Quran kita hiasi ya, ikut menghiasi dunia ini dengan Al-Quran tadi ya. Dunia maya ya, dunia kita, dunia remaja kita, kalian yang remaja, bahkan alhamdulillah kita sudah mulai juga menerobos ya, mengambil peluang untuk kita belajar bahasa Arab ya, yang di Maha Syafi'i sana. Dan alhamdulillah santri-santri kita ada beberapa orang yang belajar di sana ya. Sekarang pun sudah berangkat sana. Saya memang lebih utamakan ke sana supaya dia jangan ketinggalan, jangan tertinggal ya. Ini pun nanti Nasrul Jidan habis ini langsung berangkat supaya belajar di sana, karena dia sudah mulai belajar sana. Untuk persiapan kita
belajar ke Timur Tengah, ya. Belajar ke Timur Tengah dengan Al-Quran kalian, insya Allah istimewa, ya, istimewa kalian, ya. Maka itu kejarlah cita-cita kalian, jangan hanya ditunggu, ya, jangan hanya ditunggu, jangan kita itu santai betul mengejarnya, ya. Ini sungguh-sungguh kita mengejarnya sampai ke finish, ya, sampai ke ujung, ya. Kita bekerja keras, ya. Ini sudah sampai jam 10 malam kita bekerja keras, dari pagi sampai jam 10 malam, kurang tidur, nggak sempat nyuci, makanya saya suruh laundry, ya. Kemudian bekerjanya cerdas, memilah pekerjaan yang utama kita utamakan, jangan sampai yang tidak penting kita pentingkan, repot nantinya, sehingga akibatnya yang penting nanti tertinggal, ya. Ini kita sudah belajar memilah dan memilih yang utama, memilih yang penting, ya. Ini diusahakan. Kemudian kita belajar ikhlas, ya, memang kita senang, suka dengan Al-Quran ini. Bagaimana tadi kita baca doa tuh, bagaimana Al-Quran jadi halawah. Halawah itu sesuatu yang manis di lisan kita. Lisan kita ini basah karena berzikrullah, karena membaca tilawatul Quran. Ini kalamullah. Kalamullah menjadi kalam kita. Ini ketinggiannya Al-Quran ini. Kalamullah menjadi kalam kita, ya. Nah, jadi ini bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, yang lain semuanya supaya menjadi motivasi, ya, terdorong kita ini untuk semakin bersemangat kita. Karena ini kuncinya semangat yang mampu mengalahkan sakit, semangat yang mampu mengalahkan malas, semangat yang mampu mengalahkan lemah. Ya, ada yang sakit nih, ya, yang sakit kakinya, susah dia berdiri berjalan, ya, semangatnya itu, nah, saya bilang kayak apa mengalahkan sakitnya, ya. Sakit dia tetap tahajud, sakit dia tetap takbiratul ula, sakit dia tetap setoran. Oh, ini dia, ya. Jangan mentalnya lembek, sakit, oh, gara-gara sakit gara-gara kau setoran, gara-gara sakit gara-gara kau tahajud, gara-gara sakit gara-gara kau takbiratul ula. Nah, ini lembek namanya mentalnya, ya. Mentalnya mampu mengalahkan kelemahan-kelemahan apapun yang ada di sekitarnya. Ini dia usaha yang harus kalian tingkatkan setiap saat. Bagaimana supaya kita selalu, ya, ada perubahan nasib. Allah tidak mengubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kamu kecuali kamu sendiri ada keinginan untuk merubahnya. Tanamkan keinginan di dalam hati kita ini, ada keinginan untuk berubah menuju kemuliaan. Di mana kemuliaan itu? Ya. Di mana kemuliaan itu? Dalam ilmu. Ya. Di dalam kedudukan yang baik. Ya, kemuliaan. Di dalam kita memiliki harta yang banyak tapi halal. Ya, yang kita gunakan untuk perjuangan membangun Islam, ya, meningkatkan keislaman dengan harta bendanya. Ini kemuliaan. Kemuliaan itu adalah berkawan dengan orang yang soleh, atau dapat istri nantinya nih, tidak dapat istri yang soleha. Amin. Amin. Itu kemuliaan, ya. Tapi nanti, jangan sekarang. Ya. Kalau sekarang minta kawinkan sama orang tuanya, wah, gagal nanti, ya, gagal cita-citanya, ya, nanti. Tapi orang baik nanti jodohnya yang baik. At-thayyibun lit-thayyibat. Orang yang baik nanti pasangannya yang baik, ya. Al-khabisun lil-khabisat. Tapi orang jelek nanti pasangannya orang jelek juga. Makanya jangan mencetak diri jadi orang jelek, ya, latih diri untuk jadi orang baik. Itu dia. Nanti akan datang otomatis. Jadi jangan sambil jalan. Sambil jalan nih, kalau sambil jalan sedang belajar, sambil jalan sambil ada HP blok, chatting orang lawan jenisnya, repot, ya. Nanti terjerumus, ya. Karena setan lebih pintar daripada orang pintar. Setan itu lebih pintar dari orang pintar. Sepintar apa saja, setan nggak pernah mati-mati. Setan umurnya tua, ribuan tahun, bukan ribuan tahun lagi.
sejak dari dipelajari mati-mati sampai sekarang. Dia tahu seluruh kejadian. Makanya kita tidak mampu melawan setan kecuali dengan iman, kecuali dengan ikhlas. Itu hanya bisa itu. Ilmu saja kalau tidak didasari keimanan keikhlasan nanti repot aja. Tidak mampu kita melawan setan, ya. Makanya dijaga keimanannya, keikhlasannya, jaga betul-betul, ya, supaya kita ini jadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satri rahimakumullah, sekali lagi saya beritahukan bagaimana kita ini daurah kita akan berjalan sampai tanggal 4 nanti, ya, khususnya yang daurah-daurah ini. Tapi yang tidak daurah juga saya mencari orangnya mana, orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya, karena orang yang sungguh-sungguh, yang berdisiplin kuat, yang memang dia menjaga semuanya disiplinnya, Allah akan muliakan juga. Tidak terkecuali yang ikut daurah atau yang tidak ikut daurah. Semuanya. Bagaimana kita bisa selesaikan Al-Quran secepatnya, ya, supaya nanti kalian menggali permata Al-Quran itu, mutiara Al-Quran itu bisa dengan harga yang mahal. Dunia ini jadi sangat berubah dengan orang-orang ahli Al-Quran, ya. Ini bagaimana nanti bisa terjadi orang Indonesia yang 250 juta presidennya orang hafal Al-Quran. Ketika dia mengimami hari raya nanti menjadi khatib, dia jadi imam, ya, kayak apa yang bisa terjadi di Indonesia? Karena apa? Presidennya orang hafal Al-Quran. Itu di Bosnia, ya, tadinya di bawah tekanan PKI, di bawah tekanan Uni Soviet, ya, yang PKI, yang komunis. Setelah dia lepas, presidennya masih muda, ya. Presidennya masih muda, masih umur 35 tahun sekarang ini, sudah lama dia jadi presiden. Anaknya 10 tahun umurnya sudah hafal Al-Quran. Tuh lidahnya tuh membaca kalamullah. Selalu membaca salawat selalu. Ya, kemarin dia baru sebelum ini Covid ini tersebar, dia umroh, saya lihat. Dia umroh, dia minta buka pintu kunci kuburan Nabi, orang penjaga tuh nggak bisa apa-apa, seperti nggak mampu menahan. Dia minta masuk ke Ka'bah, ya, padahal dia sangat muda gitu, umurnya masih muda, umur 35 tahun, tapi sangat luar biasa. Dia punya tentara, kalau tidak sembahyang subuh maka dia berhentikan jadi tentara. Terus sembahyang subuh, ukurannya sembahyang subuh. Dia sembahyang subuhnya jalan, maka dia tetap berikan pekerjaan jadi tentara tadi. Kalau enggak, itu dipecat. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, di Bosnia. Saya tahun-tahun 92 ketemu dengan orang-orang Bosnia. Ya, masih muda-muda. Dulu mereka belajar agama di bawah tanah. Tidak gampang-gampang mereka belajar agama, belajar bahasa Arab. Mereka lancar-lancar. Saya ketemu dengan masih muda-muda orang Bosnia tahun 92. Ya, itu lancar-lancar bahasa Arab. Belajarnya di bawah tanah, gak main-main. Susahnya mereka kehidupan. Tapi alhamdulillah sekarang kemajuannya luar biasa. Anak-anak hafal Al-Quran sangat banyak di Bosnia, luar biasa. Ya, masjid-masjid ini imam-imamnya hafal Al-Quran sangat banyak. Nah, ini nanti bagaimana nanti presidennya berubah. Jadi orang Indonesia ini presidennya 250 juta. Jadi imam di Masjid Istiqlal sana, dia hafal Al-Quran, dia hatib karena dia hafal Al-Quran. Nah, ini terjadi, mudah-mudahan terjadi di Indonesia ini. Semoga dari doa-doa kalian semuanya nih, kita doa hataman ini, ya. Ya, sultanuna sultanul muslimin wa wuzara'ahu wa asakirahu, ya. Para menterinya, para tentara-tentaranya, mereka-mereka yang memperjuangkan keislaman. Ini dia yang kita usahakan. Semoga Allah berikan, kabulkan apa hajat-hajat kita. Kemudian Allah hindarkan kita dari bala bencana, khususnya corona yang sedang kita hadapi ini, ya, COVID-19 ini yang kita hadapi sekarang ini. Karena Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, beliau menegaskan bahwasanya kenapa pesantren-pesantren boleh turun belajar, masuk pesantren, santri-santri masuk pesantren. Karena beliau katakan pesantren itu santrinya pasti sholat. Kalau di pesantren santrinya pasti ngaji.
Bahkan banyak yang sholat tahajud, banyak yang sholat duha, banyak yang puasa Senin Kemis. Itu dia santri. Ini santri. Mereka menarik rahmat. Mereka menarik rahmat dengan kebaikan itu. Mereka menarik rahmat. Ya, kalau sekolah, tapi beliau tidak sekolah. Ini tambahan saya. Ya, kalau sekolah berapa orang yang sholat? SMA berapa orang yang sholat? SMP berapa?